Oke, sekarang kita masuk lagi nih, Dokter Putri. Saya bener-bener nih mau menanyakan sesuatu, dokter. Ini kan kejadian sekarang nih di September kita udah mulai turun gara-gara PPKM berhasil ya. Setuju. Di seluruh Indonesia ya kita berhasil lah gitu. Nah, tapi yang saya ngelihat di beberapa negara malah yang tadinya udah oke, sekarang dia pada pakai masker lagi. Betul. Nah, apa yang dokter di pikiran dokter tentang itu gitu supaya kita tetap sehat gitu, gimana dok? Jadi supaya kita tetap sehat, tetap sih Pak, protokol kesehatannya itu harus kita jalankan. Yeah. Protokol kesehatan yang paling mudah itu kan adalah 3M yang tadi kita sudah bicarakan ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah ini yang sering kali kita lalai dalam melakukannya. Jadi misalnya kita udah seneng nih lihat berita di TV, oh gitu kan, kasusnya udah mulai turun, COVID-nya udah mulai nggak ada. Nah, jangan berpikir hanya seperti itu. Tetap kita, walaupun misalnya kita harus keluar rumah, kita tetap harus pakai protokol 3M-nya, jangan dilepas. Iya, karena sampai saat ini justru ini kan bukan kayak sakit flu atau sakit yang sudah ditemukan ininya ya, antinya ya. Betul. Ini kan masih tetap sedang dicari dan kita benar-benar sedang meraba terus ya. Betul sekali. Gitu kan. Yang terpenting kalau buat saya adalah mencegah supaya kita tidak kena penyakit sehingga yang akhirnya membuat fatal buat diri kita dan orang lain kan dok. Benar kan ya. Nah dokter, gimana saran dokter untuk para pekerja gitu kan, yang sekarang udah bisa keluar, yang tadinya cuma 25% sekarang jadi 50%. Gimana tadi yang udah pasti 3M. Cuman apalagi yang dokter ingin bilang lagi gitu kan. Kalau dokter mau ulang lagi juga nggak apa-apa biar mereka denger lagi gitu. Pertama sih protokol kesehatannya 3M itu kan sudah ada di mana-mana, memang kita harus laksanakan, harus selalu lakukan dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua itu adalah lifestyle ataupun gaya hidup, termasuk dari asupan makanan, kemudian mungkin bisa berjemur di sinar matahari yang baik dan berolahraga. Jadi kita tetap harus melaksanakan hidup sehat juga Pak. Nah kalau begitu kita masuk di situ tuh. Oke, sekarang kita hidup sehat ya. Tadi matahari ya. Menurut dokter jam berapa ya? Kira-kira. Nah, jadi yang kalau bagusnya. Betul. Kalau matahari itu kan dia mengandung UVA dan UVB. Kalau UVA itu biasanya dia ke aging atau penuaan. Yang kita ambil adalah UVB-nya. Jadi UVB itu dia mengandung provitamin D3. Nah, provitamin D3 itu akan diolah di tubuh dan akan menghasilkan vitamin D3 di dalam tubuh. Itu yang kita perlukan. Nah, jam-jam yang bagus untuk kita berjemur di bawah sinar matahari adalah di sekitar jam 9 sampai jam 11 siang. 9 sampai 11 ya, tapi durasi durasi berapa? Sekitar 5 sampai 15 menit cukup. 5 sampai 15 menit. Terus 2 sampai 3 kali seminggu. Oh, nggak perlu setiap hari ya dok? Nggak apa-apa, kalau misalnya sibuk, kadang kan bagi pekerja itu kan sibuk ya. Sip. Nah, terus ada orang bilang buka baju atau mesti ngapain gitu, ada di posisi mana, mesti pakai topi atau enggak? Atau ya sebaiknya sih semua bagian tubuh itu terkena. Jadi kalau mau buka baju silahkan, tidak masalah, karena kan bagian-bagian kulit itu yang akan menyerap si UVB-nya tersebut. Nah, kalau saya pakai baju begini nih dok, saya buka pokoknya kaos saja ya, cuman ada begininya sedikit gitu, nggak apa-apa ya dok? Boleh, nggak apa-apa. Kalau ada ini nggak tembus dia ya dok? Kalau misalnya UVB memang dia penembusannya itu agak kurang, tidak seperti vitamin A ya. Berarti lebih bagus kesimpulannya lah merata. Betul. 5 menit sampai 15 menit, seminggu 3 kali aja udah cukup. Iya. Setuju? Nah, D3 itu ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 5000, ada yang 10.000. Nah, formulanya gimana dok? Tuh, kasih taunya dok. Kalau saya boleh sarankan untuk penggunaan konsumsi suplemen ya Pak ya, suplemen D3 itu sebaiknya 1000 saja cukup. 1000 IU atau International Unit per hari itu sudah oke. Seminggu berapa kali atau? Untuk penggunaan setiap hari, jadi suplementasi daily itu nggak masalah apabila memang ingin 1000. Itu setiap hari? Iya. Oke D3, siap. Walaupun kalau kita sering berjemur
perlu juga D3 itu nggak, makan D3 itu? Sebenarnya kalau misalnya kita sering berjemur, kemudian makan makanan yang kaya akan vitamin D3, misalnya kayak salmon, itu sebenarnya sudah cukup sih Pak. Tapi kadang kan untuk makan makanan sehat, orang Indonesia kadang malas ya. Biasanya pakai fast food segala macam, jadi sebaiknya tetap konsumsi untuk pandemi sekarang. Kalau saya kombinasi boleh nggak dok? Boleh. Saya 3 hari berjemur, terus 3 hari lagi nggak berjemur, saya minum pas di hari keempat D3 gitu boleh? Boleh, karena kalau vitamin itu kita boleh kapanpun untuk diminum, jadi nggak seperti kayak obat antibiotik atau yang lain. Oke. Ya udah, itu D3 beres. Kemudian vitamin C dok? Kalau vitamin C yang saya sarankan itu adalah 500 mg. 500? Iya, 500 mg. Berapa hari? Kali sehari. Sehari? 1 kali sehari 500 seminggu? mg. Oh 500, Ada yang 1000 mg tuh Redoxon yang ada di cairan itu Sebenarnya nggak masalah, karena batas maksimalnya itu di beberapa penelitian untuk taken daily ya, atau diminum setiap hari, itu bisa 1000 hingga 2000. Oke. Siap. Nah dok, mau nanya, vitamin C kalau ketika kita makan kelebihan gitu ya, dia akan kebuang ya? Iya, betul, kebuang. Karena penyerapannya biasanya cuma 200 mg sih Pak, penyerapan di dalam 200 mg, berarti 500 sudah bagus. Iya, 500 sudah bagus. Seumpamanya kita udah biasa minum selama 3 bulan, terus besok-besoknya kita nggak minum, nggak masalah? Nggak masalah. Oh, nggak masalah? Nggak masalah. Oh, jadi nggak jadi imun nih gitu. Nggak jadi imun, maksudnya ketika kita mau sakit, kita minum lagi di bulan kelima, kan kita bulan ketiga udah minum, bulan 4, bulan kelima nggak minum, nggak apa-apa tuh ya? Nggak masalah, karena suplemen itu kan vitamin tambahan ya Pak, jadi tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Oke. Thank you. Saya lewat D3 lewat B. Vitamin B itu di makanan tuh banyak Pak. Jadi kalau misalnya pun mau makan vitamin sebagai suplemen tambahan, itu juga diperbolehkan, silakan saja, nggak masalah. Vitamin B ya? Betul. Boleh ya? Tapi vitamin B itu ya banyak bisa ditemukan di sayur-sayuran terutama, dan buah-buahan, misalnya kayak brokoli itu paling bagus untuk semua vitamin yang ada di sayur-sayuran. Kalau kodok goreng nggak boleh ya? Apa Pak? Kodok goreng. Itu Chinese food banget. Nah, sekarang dok, berarti B udah, terus ini dok, zinc apa sih dok? Vitamin zinc kita biasanya berikan dosis 1 kali 20 mg. 1 kali? 20 mg. Yang sehari? Yang di pasaran dia 20 mg, 1 kali sehari. 1 kali 20 mg sekali minum kan? Iya, sekali minum. Setiap hari minum juga boleh ya? Boleh. Nggak tiap hari juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena sebagai tambahan aja sih Pak, kalau vitamin itu. Jadi kalau umpamanya saya mainkan C, D3, B sama zinc, saya minum terus saya diem dulu lagi, saya minum lagi, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Thank you dok. Siap. Sebelum kita mau berakhirin yang keempat nih, ini dok, makanan minumannya apa dok? Yang simple aja. Makanan minuman yang kaya akan vitamin ya Pak? Iya. Yang kaya akan vitamin ya otomatis yang berasal dari buah-buahan atau sayuran. Buah-buahan itu kayak misalnya yang bagus adalah kiwi, jeruk, jeruk, stroberi, apel oke. Pepaya Pak. Pisang bagus. Jadi semua vitamin sebenarnya semua buah bagus. Oke. Nah kalau ikan asin sama sayur asem kalau ikan asin ya? Sebaiknya sih dihindari. Lebih baik ikan-ikan yang kaya akan omega 3, misalnya kayak salmon, makarel, terus selar. Ikan apa? Selar. Boleh. Cuman kalau bisa ya jangan terlalu asin gitu. Oke, kan gurame. Boleh gurame. Oke. Ikan mas juga boleh lah, cuman durinya banyak. Ya udah, ini udah mau berakhir, udah mau terakhir nih, banyak udah kelewatan waktunya. Thank you. Kita session ini kita akhiri. Tetet dulu dok. Tetet. Thank you. Sampai nanti di session kelima yang terakhir. Thank you. Bye bye dokter.